Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, azakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena ini merupakan nikmat yang besar yang ternyata kita masih diberikan oleh Allah bantuan, aun, ya, untuk senantiasa beribadah dan menaatinya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema yang ingin saya angkat adalah sifat orang yang diharamkan atas api neraka. Siapa yang orang yang diharamkan atas api neraka? Tentu yang pertama adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Itban bin Malik yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan tentang tauhid, karena kita akan bahas nanti sore, jadi saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar. Siapa lagi yang Rasulullah kabarkan bahwa mereka haram atas api neraka selain orang-orang yang bertauhid? Itu hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Jami' As-Shaghir. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyin layyinin sahlin qaribin minan nas. Haram atas api neraka, kata Rasulullah, atas setiap orang yang hayyin. Hayyin itu merendahkan diri, merendahkan hati. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib minan nas, dan dekat kepada manusia. Kata Rasulullah, haram atas api neraka ala kulli hayyin. Siapa itu hayyin? Ya, orang-orang yang tidak bersombong di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna. Hauna itu, hayyin itu dari kata haun, hana yahun, artinya dia tidak pernah merasa dirinya lebih dari di atas orang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa dia dibandingkan orang lain punya keistimewaan. Karena ya akhir Islam, perhatikan ya sifat dua orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama iblis. Iblis berkata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia.
Sementara Nabi Musa berkata, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana. Dan Harun ya Allah, saudaraku, lebih fasih lisannya dariku. Ya, iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Sementara Nabi Musa berkata, Nabi Harun lebih fasih lisannya dariku. Masya Allah, dua akhlak yang sangat jauh berbeda. Maka dari itulah Al-Hasan Al-Basri berkata, Az-zahid huwa alladhi idza ra'a ahadan dhanna annahu khairun min. Hakikat orang yang zuhud itu siapa? Itu orang yang apabila melihat temannya, saudaranya, dia merasa bahwa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Dia merasa mungkin teman saya ini punya amalan yang luar biasa. Mungkin teman saya ini keimanannya luar biasa. Karena akhi ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang itu bukan banyaknya amal. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah bukan hanya itu, tapi juga apa yang ada dalam hati seorang hamba. Banyak kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Rupanya datanglah seorang Ansor sambil menenteng sendalnya, sementara rambutnya ya mengucurkan air, terlihat dia baru berwudu. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Muncul sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang keluar kemarin lagi. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang lelaki penduduk surga. Ternyata yang keluar itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran siapa dia, bagaimana sih amalnya. Akhirnya orang ini pun pergilah, Abdullah bin Amr pun pergilah ke rumah orang ini dan minta izin untuk bisa tinggal di rumahnya 3 hari. Untuk apa? Memperhatikan amalan dia. 3 hari diperhatikan, ternyata kok tidak ada amalan yang istimewa, biasa saja amalnya. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr berkata, sebetulnya aku 3 hari menginap di rumahmu itu ingin melihat amalmu, karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berkata bahwa kamu masuk surga, tapi ternyata tidak ada yang istimewa dari amalmu. Kata sahabat ini, amalku memang seperti yang kamu lihat, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Nah ini Pak, amalan hati itu tidak ada yang tahu Pak. Antum boleh amalan antum lebih banyak, Masya Allah sholat tahajudnya banyak, Masya Allah infaknya banyak, Masya Allah puasanya banyak, tapi hatinya banyak dengkinya, hatinya ada ujubnya. Kadang kita merasa ujub dengan banyaknya amal. Kita merasa ujub dengan banyaknya ilmu. Karena kita hafal Quran, kita hafal riwayat-riwayat, lalu kita melihat diri kita itu Masya Allah lebih baik daripada orang lain. Padahal kata Ibnu Qayyim, alladzi yusallil lail fala yahtaqir an-naim, kata beliau, orang yang sholat malam jangan meremehkan orang yang sedang tidur. Orang yang sedang berpuasa jangan meremehkan orang yang tidak berpuasa. Kata beliau, orang yang sholat malam tapi kemudian dia setelah itu ujub, maka Allah tidak akan menerima amalannya yang disertai dengan ujub. Bisa jadi orang yang tidur itu lebih baik. Kenapa? Karena ia setelah tidur dia menyesal, aduh saya nggak sholat malam tadi. Sementara dia yang sholat tahajud merasa dirinya Masya Allah. Subhanallah, akhul Islam, a'azakumullah. Maka ya akhi,
Pernahkah kita melihat orang lain lalu kemudian kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia? Kalau memang sudah ada perasaan seperti itu, berarti sifat iblis ada pada diri kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Jadi ini yang pertama. Yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, ala kulli hayyin, atas orang yang hayyin. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Dia merasa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ia senantiasa merendahkan hatinya di hadapan manusia. Akhul Islam, azakumullah. Murrah bin Muawiyah berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah." Al-Hasan Al-Basri. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kathratis shalah wala bi kathratis shaum." Para sahabat Rasulullah tidaklah diberikan keutamaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Walakin yafuddilu bima fi qalbih. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena keutamaan yang ada di dalam hati mereka. Betul, Pak. Murrah bin Muawiyah berkata, "Kanu yaraun anna afdalahum." Dahulu para salafus saleh menganggap bahwa orang yang paling utama di antara mereka itu siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan. Itu orang yang yang paling selamat hati dan lisannya kepada manusia. Kita ini selama ini sudah selamat belum hati kita dari suudzon sama orang, dari dengki sama orang? Ya. Selamat tidak sih lisan kita dari ngomongin orang? Sulit sekali, Pak. Maka dari itu ya akhi, ya, ada apa kemudian kita menganggap diri kita lebih? Saya merasa karena saya banyak sholatnya, saya lebih senior, saya sudah lama ngaji, sudah 15 tahun, dia baru 2 tahun ngaji. Iya. Akhirnya apa? Karena kita merasa diri kita senior dan sudah lebih lama ngaji, ketika melihat orang yang baru ngaji, kita meremehkan orang yang baru ngaji. Mungkin orang yang baru ngaji itu lebih takut dari Anda 1000 kali kepada Allah. Sementara kita yang udah lama ngaji, bukannya semakin takut kepada Allah, tapi semakin keras hati kita. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakin al-ilm al-khasyah." Hakikat ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, itulah ilmu. Sementara kita kok semakin banyak nuntut ilmu, semakin Masya Allah banyak hafal hadis, paham agama, kita malah menjadi orang-orang yang ujub, merasa diri kita lebih. Na'udzubillah kalau kita menganggap remeh orang lain. Kalau sudah menganggap remeh, Pak, berarti kita sudah sombong. Sementara Rasulullah SAW sabda, "La yadkhulul jannah," tidak masuk surga, "man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin." Orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sombong, apa kata Rasulullah? "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kata Rasulullah, "Innallaha yahrumu 'alan nar." Haram atas api neraka orang yang mengucapkan orang yang hayyin. Kemudian yang kedua, layyin, lemah lembut. Lemah lembut tidak identik dengan lemah, tapi lembut. Dan lembut itu ya akhi, kita contoh bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lembut itu ternyata ya akhi, ya diharamkan atas api neraka. Dan tidak aneh, Al-Quran saja mengajarkan kepada kita kelembutan. Antum tahu Allah memanggil orang-orang Yahudi dengan sebutan apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah memanggil orang Yahudi dengan apa?
Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Siapa beliau Nabi Yakub? Seorang nabi yang mulia. Sekarang kalau antum saya panggil wahai anak bangsawan, tersanjung gak kira-kira? Hah? Kalau saya panggil antum, Masya Allah, wahai anak bangsawan, keturunan para nabi, Masya Allah. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang Yahudi saja dengan ucapan apa? Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Supaya mengingatkan bahwa bapak kalian tuh soleh. Iya. Betapa lembutnya Al-Quran ya akhal Islam, azakumullah. Ini dia Rasulullah suatu ketika lewat padanya orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini berkata, Assalamualaikum. Tahu nggak artinya Assalamualaikum? Ya, kehancuran atasmu, kebinasaan atasmu, kematian atasmu. Ini terkadang kita ini suka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita ringkas jadi Assalamualaikum. Ini hati-hati mas. Sam itu artinya kematian, ya. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah orang Yahudi ini berkata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Rasulullah jawab? Waalaikum. Kemudian lewat lagi orang Yahudi dan berkata Assalamualaikum. Rasulullah bersabda lagi waalaikum. Lewat lagi orang Yahudi berkata Assalamualaikum. Kata Rasulullah waalaikum. Rupanya Aisyah yang dengar tuh nggak sabar. Kurang ajar ini orang. Akhirnya Aisyah berkata waalaikumsalam ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian sam kematian wal laknah dan laknat. Hai anak-anak kera dan babi. Waduh. Iya. Ini lafadznya Imam Ahmad begitu. Adapun riwayat Abu Daud tidak ada lafadz ya ibna al-qiradah wal khanazir. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan mereka kepada engkau? Kata Rasulullah, aku mendengar. Bukankah aku sudah menjawab wa'alaik? Masya Allah. Ya ketika orang Yahudi mendoakan kebinasaan atas Rasulullah, Aisyah marah. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh Aisyah untuk apa? Mahlan. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah itu lembut dan cinta kelembutan Aisyah. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Bahkan sebuah keluarga yang Allah inginkan kebaikan adalah keluarga yang dimasukkan padanya kelembutan. Sebagaimana Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihi ar-rifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kepada hati mereka kelemah lembutan. Betapa butuhnya kita pada sifat lembut, Pak. Dalam berdakwah kita butuh lembut. Ini dia Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Thaha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Antum tahu siapa Fir'aun? Seburuk-buruknya manusia. Fir'aun mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi pemimpin kita dibandingkan dengan pemimpin Fir'aun, siapa yang lebih buruk? Fir'aun. Antum dengan Nabi Musa lebih baik mana? Nabi Musa. Sebaik-baiknya manusia kepada seburuk-buruknya manusia tetap saja diperintahkan oleh Allah untuk apa?
lembut, subhanallah dalam berdakwah. Makanya ya kata Dr. Fadl Ilahi, ya al aslu fi dakwah ar-rifq, pada asalnya dalam berdakwah itu hendaknya lemah lembut, namun terkadang sikap keras dibutuhkan apabila memang maslahatnya jauh lebih besar ya akhal Islam azakumullah. Kelembutan ya akhi selalu memberikan hiasan. Kata Rasulullah, ar-rifqu la yakunu syai'un illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan itu kata Rasulullah tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ya. Jangankan kebenaran, kesesatan saja kalau dilapisi oleh kelembutan banyak orang yang terpengaruh. Ketika kristenisasi datang membawa senyum, membawa bantuan dan kelembutan, banyak kaum muslimin yang terpengaruh. Ketika kaum Syiah datang dengan lemah lembut dia berceramah, banyak kaum muslimin ya yang terpengaruh. Makanya memang kelembutan itu dahsyat, Pak. Ya. Dan memang sifat manusia itu suka kepada kelembutan. Antum kalau dinasehati sambil marah-marah, saya yakin antum nggak bakal terima. Tapi kalau dinasehati dengan lembut, ya banyak orang yang masya Allah tersentuh hatinya. Maka ya akhal Islam azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyin. Haram atas api neraka atas setiap orang yang hayyin, layyin. Ya, lembut dia kepada manusia. Lembut dalam bermuamalah, lembut kepada istri, lembut kepada anak, lembut kepada teman-temannya. Tapi terkadang ketika sikap tegas dibutuhkan, dia tegas. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pun juga bersikap tegas kepada sebagian sahabat. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, akhirnya ada yang keluar, dilaporkan kepada Mu'adz, itu orang munafik kata Mu'adz. Makanya orang ini nggak terima, lapor ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah marah kepada Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Ya Mu'adz, ya afattan anta ya Mu'adz. Apakah kamu hendak memfitnah manusia? Apakah kamu hendak membuat orang lari? Rasulullah butuh tegas pada waktu itu untuk mengingatkan ini bukan perkara yang sepele, ini perkara yang berat ini. Ikhwatul Islam azakumullah. Yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin. Sifat selanjutnya adalah mudah. Ya, sahal. Mudah dalam apa? Mudah di dalam berjual beli. Mudah ketika nagih utang. Ya, kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah, rahimallahu imra'an ya samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih hutang. Ya. Di mana dia selalu memberikan kemudahan kepada manusia. Dia pun akhlaknya mudah, tidak kaku, tidak keras. Sekarang ada orang itu orang yang kaku, Pak. Ya, keras. Senyum aja susahnya minta ampun. Ini tidak baik ya akhwat Islam azakumullah. Justru ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersifat apa? Mudah. Ketika kita membeli mudah, nggak nyusahin penjual. Terkadang ada orang beli itu nyusahin penjual, ya sampai ditawarnya serendah-rendahnya, dipaksa-paksa lagi. Ketika menjual mudah, nggak memberikan harga-harga yang terlalu menjulang, sehingga memberikan kemudahan kepada para pembeli. Ketika nagih hutang mudah juga, ya. Ketika dia tahu ini orang nggak mampu, ya udahlah saya tangguhkan.
Ya wis, nggak apa-apa, ditangguhkan lagi. Kalau bisa kemudian dipotong, nggak apa-apa deh, saya potong setengah, masya Allah. Ya, subhanallah ya akal Islam, azakumullah. Ini ternyata kata Rasulullah, orang yang mudah itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyin layyin sahlin qarib minan nas, yaitu dekat kepada manusia. Maksudnya dekat kepada manusia itu ya akhi, manusia ketika bergaul dengan dia merasa senang, tidak merasa takut, ya. Karena kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, man tarakahun nas ittiqa asyarri, itu orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukan dia, takut kejahatan dia. Orang jadi nggak suka, Pak. Kenapa? Karena mulutnya yang keji. Orang nggak suka sama dia karena apa? Karena tingkah lakunya yang kasar dan keras. Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya menjauhi dia, bukan karena agamanya dia, tapi karena apa? Keburukan akhlak dia. Ini musibah. Makanya dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, At-Targhib wa Tarhib, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dikatakan kepada Rasulullah tentang wanita yang banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya, tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga, ya Rasulullah. Padahal puasanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi sayang lisannya apa? Suka menyakiti tetangga, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Padahal sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti orang lain, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka, kata Rasulullah. Masya Allah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah tentang wanita yang dia tidak banyak puasanya, tidak banyak sedekahnya, tidak pula terlalu banyak ya sholatnya, tapi ia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Masya Allah ya akal Islam, gara-gara lisan yang suka menyakiti. Walaupun banyak sholat kita, tahajud kita, Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak menganggap itu. Bahkan Rasulullah mengatakan dia dalam api neraka. Subhanallah ya akal Islam. Ya. Coba kita lihat selama ini bagaimana sikap kita kepada manusia. Jangan jauh-jauh lah Pak, senyum saja. Senyum saja itu kekuatannya dahsyat loh. Kita jangan menganggap remeh masalah senyum. Rasulullah bersabda, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Kalau antum nggak pernah senyum, bermuka masam terus, kira-kira orang senang nggak sama antum? Ana yakin antum nggak bakal, orang-orang pun juga sungkan mau deket sama antum loh Pak. Kenapa? Ketemu nggak pernah mau senyum, gara-gara jaga image, jaim gitu ya Pak. Gara-gara jaga image, ketemu nggak mau senyum, orang akhirnya mau dekat pun juga susah. Bagaimana akan masuk dalam hadis Nabi SAW, qarib minan nas, bahwa yang diharapkan atas api neraka orang yang dekat dengan manusia, sementara dia tidak pernah senyum kepada manusia, sementara dia kaku kepada manusia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Bahkan dalam riwayat yang lain yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Mukmin itu ya'laf,
Mukmin itu sifatnya apa? Mudah bergaul. Wa yu'laf, dan orang pun juga senang bergaul dengan dia. Dan tidak ada kebaikan orang yang tidak seperti itu sifatnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya. Maka dari itu ya akhi, ya azakumullah, kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, ketika kita sudah faham sunnah, sudah faham tentang kebenaran, maaf saja terkadang kita ini sama orang tuh judes, mas. Sama orang terkadang sikap kita bukan semakin baik akhlaknya. Iya, saya pernah cerita waktu itu ada seorang mayor dari angkatan laut. Alhamdulillah dia sudah ngaji sunnah. Dia bilang, Ustaz, di awal-awal ngaji saya tuh hampir mau mukul orang, Ustaz. Kenapa, Pak? Gimana? Saya duduk di majlis taklim antum, habis ngaji saya diplototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya baru ngaji, apalagi saya militer, nggak ada jenggotnya, ya masih musbil, diplototin. Masya Allah, ini orang hampir saya mau pukul, tapi saya sabar-sabarin aja deh. Masya Allah. Iya. Seperti ini terkadang sebagian ikhwah yang sudah merasa lama ngaji ngelihat kepada orang yang baru ngaji itu, ya Allah. Sebagian akhwat yang sudah lama ngaji ketika melihat akhwat yang baru ngaji, yang kerudungnya baru nempel aja gitu kan, dipelototin kayak setan, mas. Iya. Bukan malah mereka itu mendekat kepada sunnah, tapi semakin apa? Lari dari kebenaran, bahaya. Kenapa kita tidak tersenyum manis kepada dia? Dengan senyuman kita saja dia sudah tertarik, Pak. Makanya Rasulullah katakan, at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Setidaknya ketika kita tersenyum kepada orang itu membuat dia gembira, alhamdulillah. Sementara Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idkhalus surur fi qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin. Dengan senyum hati dia gembira aja, itu sudah amalan yang luar biasa. Iya. Qarib minan nas, dekat kepada manusia, dan tidak lain dan tidak bukan, Pak. Kalau kita ingin punya sifat seperti ini, tiada lain adalah kita harus memelihara akhlakul karimah. Akhlak. Iya. Masalah akhlak jangan disepelekan, Pak. Masalah akhlak itu luar biasa agung. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, kata Rasulullah SAW di antaranya, beliau bersabda, laisa syai'un aqalu fil mizan indallahi min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW, innar rajul la yablughu manzilata as-sa'imil qa'im bi husni khuluqih. Seseorang akan sampai kepada derajat orang yang suka puasa, suka sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Beliau juga bersabda dalam riwayat Abu Daud, ana za'im baitin, ya, birabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, wa ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, kata Rasulullah. Aku menjamin surga, menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Bagi orang yang meninggalkan apa? Perdebatan walaupun ia di pihak yang benar, dijamin oleh Rasulullah rumah di pinggir surga. Mendingan di pinggir surga daripada di pinggir Jakarta, Pak. Dari surga luar biasa. Wa ana za'im, dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda.
dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata akhlak yang baik luar biasa. Akhlak ya al-Islam azakumullah. Dan antum tahu nanti ketika hari kiamat berdiri, jumlah manusia yang paling banyak itu bangsa siapa? Bangsa Arab? Bukan. Bangsa Cina? Bukan. Bangsa Indonesia? Bukan. Bangsa Eropa. Kata Rasulullah, taqumus sa'ah war-rum aktsarun nas. Dan riwayat Muslim dari hadis sahabat yang bernama Al-Mustawrid. Hari kiamat tegak dalam keadaan bangsa Romawi pada waktu itu yang paling banyak jumlahnya. Yang jumlahnya paling banyak pada waktu tegaknya hari kiamat itu bangsa Eropa. Lalu Amr bin Al-As berkata kepada Al-Mustawrid, "Unzur ma qult." Coba kamu periksa lagi, benar nggak tuh ucapan kamu itu? Kata Amr, demi Allah, kata Al-Mustawrid kepada Amr, demi Allah, qad sami'atu qalbi qad sami'atu udhunai wa wa'ahu qalbi. Dua telinga saya ini sendiri yang langsung mendengar dari Rasulullah, dan hatiku sendiri yang langsung memahami dari Rasulullah. Kamu nggak percaya? Kata Amr, fa in kana kama qulta, kalau kamu benar ucapan kamu itu, sungguh orang-orang Romawi itu, orang-orang Eropa itu punya 4 perangai yang baik, kata Amr bin Al-As. Karena Amr bin Al-As ini kan ditugaskan oleh Bakar untuk memerangi kaum bangsa Romawi kan. Maka kata Amr apa? Mereka itu punya 4 perangai yang baik. Apa 4 perangai yang baik itu? Mereka orang yang paling lembut di saat terjadi fitnah. Halim, orang yang paling menahan emosi di saat munculnya fitnah. Yang kedua, mereka orang yang paling cepat kembali di saat ditimpa musibah. Yang ketiga, mereka orang yang senantiasa introspeksi di saat terjadi kekalahan. Yang keempat, mereka orang yang paling sayang kepada anak janda dan orang-orang lemah mereka. Para janda dan orang-orang lemah. Pokoknya Amr bin Al-As mengatakan bahwa orang Eropa itu punya kelebihan 4 perkara ini. Dan 4 perkara ini diperintahkan oleh Islam. Kita kaum muslimin lebih berhak daripada mereka karena Islam menganjurkan hal seperti itu, ya al-Islam azakumullah. Rupanya itu yang menjadi sebab orang-orang Eropa itu ketika hari kiamat muncul ternyata mereka yang paling banyak jumlahnya. Maka kita ya akhir Islam lebih layak dari mereka untuk berakhlakul karimah. Maka akhi azakumullah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah yang bergelombang, kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, akan datang fitnah, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Tsumma tankashif, kemudian fitnah itu akan hilang. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah bersabda, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, fal ta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah kematian datang mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Coba perhatikan kalimat kedua tadi. Ketika Rasulullah mengatakan akan munculnya fitnah yang bergelombang, Rasulullah memberikan 2 solusi. Yang pertama, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, istiqomah sampai meninggal dunia. Yang kedua, hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi dengannya. Maksudnya apa? Akhlak. Antum suka orang lain lemah lembut? Suka. Maka bersikap lemah lembutlah kepada mereka.
yaitu kamu suka untuk didatangi oleh manusia. Untuk apa? Hendaklah kamu mendatangi manusia dengan apa yang kamu suka untuk didatangi dengannya. Akhlak. Ternyata di zaman yang penuh fitnah, zaman fitnah yang sangat luar biasa, Rasulullah menganjurkan kita untuk memelihara apa? Akhlak. Masya Allah. Ya, di antaranya kelembutan tadi ya, akal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kita termasuk orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Ini saja yang bisa sampaikan dan kita buka tanya jawab.